Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riandra Wiranto lagi dengan NIM R1C123019 kelas A jurusan Teknik Geologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Sistem Penyaliran Tambang pada mata kuliah Tambang Umum. Langsung saja. Sistem penyaliran tambang merupakan rangkaian kegiatan teknis yang dirancang untuk mengendalikan dan mengatur aliran air permukaan maupun air tanah sehingga tidak mengganggu kelancaran operasi penambangan. Melalui sistem ini, air yang berpotensi memasuki area kerja tambang dapat dialihkan, ditampung, atau dipompa keluar secara terkontrol. Tujuan utama dari penyaliran tambang tidak hanya untuk mencegah genangan yang dapat menghambat proses produksi, tetapi juga menjaga keselamatan pekerja, mempertahankan stabilitas lereng agar tidak terjadi longsor, seperti melindungi peralatan tambang dari kerusakan akibat air dengan penerapan sistem penyaliran yang baik. Kegiatan ini dapat berlangsung lebih aman dan efisien dan sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan. Langsung saja pada metode penyaliran tambang. Metode penyaliran tambang terdiri atas 3 pendekatan utama yang masing-masing berfungsi mengendalikan air sesuai karakteristik sumber dan kondisi lapangan. Yang pertama itu penyaliran permukaan atau surface drainage, yang merupakan metode yang berfokus untuk pengaturan aliran air hujan dan limpasan permukaan agar tidak masuk ke arah kerja. Pengendalian yang dilakukan melalui pembangunan parit pengalihan, saluran terbuka, dan serta kanal pencegah limpasan untuk mengurangi volume air yang berpotensi menggenangi pit atau area operasi. Yang kedua itu ada penyaliran bawah tanah atau subsurface drainage, bertujuan mengatur rembesan air tanah yang masuk melalui dinding atau dasar tambang. Metode ini dapat dilakukan dengan pemasangan drain hole, dewatering well, atau sistem pipa yang mengalirkan air keluar sebelum mencapai lokasi kerja. Pengaturan air tanah sangat penting karena rembesan yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan tekanan pori dan mengurangi stabilitas lereng dan menambah beban pompa. Yang ketiga itu ada sump dan pompa tambang. Sump dan pompa tambang merupakan komponen terakhir dalam sistem penyaliran, yaitu dengan menampung seluruh air yang masuk ke area tambang pada sump atau kolam penampungan. Kemudian memompanya keluar menuju saluran pembangunan atau kolam pengendapan. Sistem ini memastikan bahwa air tidak menghambat aktivitas penambangan dan menjaga kondisi pit tetap kering serta aman untuk kegiatan alat berat. Lanjut, komponen sistem penyaliran tambang. Dalam hal ini ada parit pengalihan atau diversion channel. Parit pengalihan adalah saluran permukaan yang dibangun mengelilingi area tambang untuk mengarahkan aliran air hujan atau air permukaan agar tidak masuk ke dalam pit. Parit yang ini berfungsi memutuskan jalur limpasan air sehingga mengurangi volume air yang harus ditangani oleh sistem penyaliran internal. Tujuannya pengalihan adalah mencegah melindungi area kerja dari banjir lokal, serta menjaga stabilitas lereng dengan mengurangi erosi dan tekanan air pada tebing tambang. Yang kedua itu ada sump atau kolam penampungan. Sump atau kolam penampungan adalah kolam penampungan yang ditempatkan di titik terendah tambang untuk mengumpulkan seluruh air yang masuk baik dari limpasan permukaan maupun rembesan air tanah. Sump berfungsi sebagai tempat pengendapan awal
untuk mengurangi kandungan sedimen sebelum air dipompa keluar. Tujuannya adalah memastikan air terkumpul pada satu lokasi terkontrol sehingga memudahkan proses pemompaan dan mencegah penyebaran genangan serta menjaga area kerja tetap kering dan aman untuk aktivitas operasional. Yang ketiga itu ada pompa air tambang. Pompa air tambang merupakan peralatan utama yang digunakan untuk memindahkan air dari sam menuju saluran pembuangan atau fasilitas pengolahan air seperti setting pond. Pompa yang digunakan dapat berupa centrifugal pump maupun submersible pump dengan kapasitas yang disesuaikan dengan debit air masuk. Tujuan penggunaan pompa adalah mengeluarkan air secara cepat dan efisien agar tidak menghambat kegiatan penambangan, mengurangi resiko banjir, serta menjaga stabilitas alat dan akses kerja dalam pit. Yang keempat itu ada pipa dan selang penyalir. Pipa dan selang penyalir berfungsi sebagai media transportasi air dari sam menuju titik pembuangan yang aman. Sistem perpipaan ini harus dirancang kuat, fleksibel, dan tahan terhadap tekanan pompa serta kondisi lapangan. Tujuan pemasangan pipa dan selang adalah memastikan aliran air berjalan lancar, mengurangi kehilangan tekanan, serta menjaga agar air buangan tidak mencemari area kerja maupun lingkungan sekitar. Dengan sistem penyaliran yang terhubung baik, proses dewatering dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan. Lanjut. Kesimpulan, pada penyaliran tambang memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan. Karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyentuh unsur keselamatan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Pengelolaan air yang baik memastikan bahwa air permukaan maupun air tanah yang masuk di area tambang dapat dikendalikan, dialihkan, atau dipompa keluar sebelum menimbulkan gangguan serius pada aktivitas penambangan. Dengan desain sistem penyaliran yang matang, meliputi perencanaan parit pengalihan, sam pompa hingga kolam pengendapan, risiko terjadinya banjir tambang, erosi, penurunan stabilitas lereng, serta kerusakan peralatan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, sistem penyaliran yang bekerja optimal turut mendukung pemenuhan baku mutu air buangan, sehingga kegiatan tambang tetap selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Pada akhirnya, keberadaan sistem penyaliran yang dirancang dan dioperasikan secara operasional menjadi salah satu faktor kunci yang menjaga keberlanjutan operasi tambang dan meningkatkan produktivitas dan memperkuat komitmen perusahaan terhadap pengelolaan tambang yang aman, efektif, dan ramah lingkungan. Itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.